Saya kira kalau dilihat secara keseluruhan kinerja perdagangan Indonesia ekspor impor itu masih dalam batas yang bisa kita pahami akibat pandemi ini. Saya belum mendapatkan detail data sampai November tahun 2020, tetapi data sampai Oktober 2020 itu menunjukkan bahwa ekspor itu hanya turun sekitar 5%. Bahkan untuk ekspor non migasnya turunnya itu hanya 3%, sekitar skala itu. Nah, berarti kesanggupan kita untuk menjaga agar dampak dari pandemi itu adalah kita juga memiliki kelebihan karena dalam perdagangan internasional ini surplus perdagangan bisa diakumulasi. Pada tahun 2018-2019 kita mengalami defisit yang itu punya dampak salah satunya kepada nilai tukar kita. Nah, dalam masa pandemi ini kenapa justru ada penguatan nilai tukar? Salah satunya saya kira itu bersumber dari surplus perdagangan internasional. Hanya memang yang patut kita waspadai itu dari sisi penurunan impor dalam wujud bahan baku atau penolong dan barang modal yang penurunannya itu lumayan besar, 20% dibandingkan 2019. Beda dengan barang konsumsi yang penurunannya itu relatif lebih kecil, sekitar 9%. Nah, itu artinya dengan adanya penurunan impor bahan baku dan barang modal menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi, kapasitas industri kita turun cukup tajam, yang saya kira itu nantinya bisa berpengaruh pada banyak hal, bukan hanya perdagangan internasional, yakni kemampuan kita untuk mendorong ekspor lebih cepat lagi, tetapi juga untuk penyediaan barang keperluan domestik dan juga penyerapan tenaga kerja. Jadi hal-hal semacam ini saya kira yang perlu diwaspadai dan dicarikan solusi yang lebih solid untuk beberapa waktu ke depan. Oke, jadi itu yang harus diwaspadai ya bahwa masih kapasitas ekonomi dan industri kita masih belum pulih tentu saja ke level pra-corona. Ya, Kalau Anda lihat sendiri kapan ada indikasi ekonomi kita mulai bergulir kembali dari sisi misalnya kalau dilihat salah satu indikatornya dengan impor barang modal dan juga bahan baku penolong tadi Pak Erani. sebetulnya kalau kita lihat pergerakan pertumbuhan ekonomi dari triwulan kedua ke triwulan ketiga, itu sudah menunjukkan bahwa ekonomi itu mulai ada perbaikan menuju kepada pemulihan ekonomi, menuju kepada lereng yang positif. Tapi seperti yang kita ketahui juga, pemulihan ekonomi Indonesia itu bukan hanya bertumpu kepada pengelolaan isu pandemi di domestik, tetapi juga terkait dengan pengelolaan dan penyebaran wabah di dunia internasional. Kenapa? Karena aktivitas ekonomi Indonesia, misalnya dalam hal ini perdagangan internasional, sangat dipengaruhi dengan kondisi di negara lain. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.